Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bung Harpa dan juga selamat hari Kamis. Senang sekali kembali menyapa kalian. Gua nggak tahu kapan upload video ini, tapi ini gue rekam tepat jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Apa kabar kalian semua? Seperti biasa gue selalu berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy juga. Walaupun video atau topik yang gue angkat kali ini agak sedikit membuat kita mungkin agak kurang happy, ya. Meskipun ketidakhappian ini mudah-mudahan bisa larut dalam 2 minggu ke depan, karena ini adalah 15 hari menjelang kita akan menghadapi Jepang dan kemudian lanjut tanggal 19 kita akan menghadapi Saudi Arabia di tempat yang sama, di kota yang sama, di Gelora Bung Karno. Oke teman-teman semua, langsung aja di kesempatan kali ini gue akan bahas dari performa 4 pemain timnas Indonesia. Jadi gue dilarang nih mengatakan pemain diaspora. Jadi pemain timnas yang merumput di Eropa gitu aja ya. Ada 4 sebenarnya, nggak semuanya main, tapi dijadwalkan sebenarnya main tadi malam atau tadi pagi. Cuman dari 4 yang harusnya main itu hanya 1 yang tampil, memang jadi starter, yaitu Tom Hae. Sisanya itu bahkan ada yang nggak main dan juga bahkan ada yang nggak masuk di DSP. Nah, siapa aja mereka dan apa persoalannya, langsung aja kita bahas. Kita mulai dari Bang Jai. Nah kemarin walaupun telat gue bikin live reaction. Tadinya mau bahas soal penampilan Venezia, tentunya Bang Jai menghadapi Udinese. Kemudian juga Eupen yang main di Liga di Belgian Cup. Dan juga satu lagi Sandy Walsh. Tadinya McKellen juga main, ya, dan tentunya Tom Hae bersama Almer City. Ada lagi satu lagi sebenarnya Kevin Dix, tapi Kevin Dix kan belum masuk ke timnas Indonesia ya. Nah, tiba-tiba kemarin siang atau sore lah gitu ya, beredar kabar Bang Jai itu tidak akan masuk ke line up. Ya ini biasanya dari H-1 preskon. Jadi pelatih Venezia Eusebio de Francesco itu mengatakan Bang Jai ada urusan keluarga lah, ada urusan keluarga sehingga diminta izin hari Selasa pagi untuk kembali ke Belanda untuk men-settle down masalahnya. Nah, beruntung timnya ya walaupun sempat tertinggal 0-2 akhirnya menang menghadapi Udinese 3-2, ketinggalan 0-2 ya tanpa Bang Jai nih, kemudian berbalik unggul menjadi 3-2 dan sekaligus juga untuk mengangkat posisi dari Venezia dari juru kunci tadinya atau dari papan bawah lah ya, kemudian naik ke peringkat 18 ya, tadinya paling bawah juru kunci, sekarang peringkat 18, jadi naik 2 step dan posisinya sama dengan Monza di peringkat ke-17 ya, jadi ini yang di luar zona degradasi ya. Nah kita senang, kenapa? Simpel aja, semoga hasil ini membuat Venezia bisa perlahan tapi pasti keluar dari zona merah, supaya juga ya mudah-mudahan tahun depan Venezia tetap stay di Serie A, supaya Bang Jai juga bisa main di level tertinggi ya. Meskipun gue yakin ya dengan kemampuan Bang Jai, kalaupun Venezia degradasi kemungkinan dia akan ditampung klub Serie A lainnya. Nah tapi sekaligus juga yang kedua mungkin menjadi obat ya dalam membantu apapun urusan personal atau keluarga dari Jai Itses. Oke. Nah yang kedua yang juga absen adalah McKellen. Ini juga bahkan Sandy Walsh itu nggak ada di DSP sama sekali. Kalau di 2 laga sebelumnya di Pro League di Liga Belgia itu dia ada di DSP tapi nggak main. Nah sekarang nggak ada di DSP sama sekali. Nah ini sih sebenarnya agak 50-50 ya. Artinya bisa aja memang karena ini Piala Belgia, jadi dia nggak dimasukin sama sekali, meskipun harusnya sih malah dimasukin ya, karena kalau di Liga dia nggak main, biasanya di Piala Liga dia dimainin kan gitu kan. Kalau cadangan di Liga domestik, biasanya di Piala Liga dia dikasih kesempatan, tapi kita nggak tahu. So far sih nggak ada kabar selentingan info bahwa dia mengalami masalah. Jadi mudah-mudahan tetap bugar karena kita benar-benar memerlukan dia kembali untuk mengisi sisi kanan dari pertahanan Indonesia. Oke. Nah itu yang ketiga, Sen Patinama. Kalau Sen Patinama memang kemarin timnya kalah 3-0. Kemudian juga Sen Patinama memang ada di bangku cadangan, tapi dia tidak dimainkan sama sekali. Tapi gue gak terlalu khawatir kalau yang ini. Kenapa? Karena ya sebelumnya Sen Patinama itu 4 kali berturut-turut starter, minute play-nya juga naik.
Ini gue masih ingat luar kepala, bahkan 83 menit, 81 menit, 87 menit, dan terakhir dia main full kemarin di Challenger Pro League gitu. Jadi cukup stabil, dan meskipun di pertandingan terakhir dia kalah ya, tapi menurut gue nonton yang pertandingan terakhir itu nggak full 100%, tapi gue nonton live itu mainnya lumayan bagus gitu. Jadi gue menyimpulkan satu, regularitas dia naik, minute play-nya naik ya, 4 kali starter. Kemudian kedua, dia punya mental yang kuat ya, karena kemarin dia sempat bikin blunder lawan China, but it's okay. Kemudian dia tidak down, tapi justru malah perform dan selalu tampil reguler di liga domestik ya. Meskipun itu tadi di Liga Belgia dia harus atau tidak tampil sama sekali, dan juga timnya otomatis tersingkir, nggak masalah ya. Yang penting di liga domestik dia rutin atau dapat tempat reguler. Nah, last but not least kita bahas Almer City ya. Tapi sebelum ke Almer City gue sedikit singgung aja deh Kevin Dix ya. Kevin Dix kemarin main, timnya menghadapi lawannya pokoknya namanya susah lah ya, nggak usah gue sebut. Tertinggal 0-1 lebih dulu, tapi kemudian bisa berbalik unggul jadi 2-1. Dia juga tampil 90 menit walaupun kena kartu kuning. Jadi timnya terus melaju di Piala Denmark ya, dan juga harus fokus di domestik karena timnya sedang tergeser ke peringkat kedua setelah di pekan kemarin tergelincir. Oke. Last but not least, benar-benar very last but not least, soal Prof Toha atau Tom Hai. Kalau Tom Hai gue juga nggak terlalu khawatir, meskipun kemarin timnya dibantai sama Quick Boys, padahal namanya aja Quick Boys ya. 3-0, dan dia pun hanya main satu babak, dan di babak pertama tapi ya starter. Jadi ini artinya dia sudah 6 pertandingan berturut-turut dia selalu jadi starter sejak menghadapi timnya Messilgers 20. Ya, dia selalu starter, dan bahkan kemarin sebelum pertandingan semalam ya, dia membawa timnya menang 1-0 dari timnya Kelvin Verdong, NEC Nijmegen, dan dia di situ main full, dan hampir selalu seingat gue ya, setiap gue tonton dia main bagus. Ya semalam tapi memang nggak bisa tidak menghindari kekalahan karena juga ada kartu merah yang dialami oleh salah satu pemain belakang, yaitu Jacobs lah pokoknya ya, sehingga akhirnya susah, dan ini membuat akhirnya Tom Hai yang dikorbankan, ditarik keluar, digantikan oleh Visus, pemain belakang ya. Tapi sekali lagi 6 pertandingan di kasta tertinggi sepak bola Belanda, buat gue ini ada 2 pesan yang bisa ditorehkan, yaitu dia memang mempunyai kualitas, kemudian dia juga tentunya diandalkan oleh timnya, dan yang kedua adalah dia dalam kondisi fit. Sekali lagi ini akan menjadi rivernya ke nanti tanggal 15 kita akan menghadapi Jepang. Semoga dia fit dan semoga dia juga diturunkan. Walaupun again gue paham ini adalah prerogatif dari Sintayong ya. Jadi sedikit dulu itu aja round up dari performa atau situasi terakhir lah, bukan performa, karena dari 4 atau 5 pemain tadi hanya 1 atau 2 yang tampil, sisanya semuanya bermasalah. Semoga Bang Jai sempat settle down masalah keluarganya, Sandy Walsh juga segera dapat minute play, karena hanya ada 2 game week lagi nih. Ya paling nggak dia main sekali lah atau 2 kali, mudah-mudahan 2 kali, supaya competitiveness levelnya dia bisa balik lagi. Karena artinya kalau kita urutin dari timnas, artinya dia sudah 4 pertandingan berturut-turut nggak main sejak terakhir menghadapi Bahrain. Jadi pasti ada penurunan touch dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kurang lebih 2 pertandingan menjelang dia dipanggil ke timnas menghadapi Jepang dan Saudi, mudah-mudahan dia bisa dapat minute play. Bang Jai juga tadi settle down, dan untuk Kolsen Patina masih kelihatannya aman ya gitu. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah menyimak video gua soal pemain tim nasional kita yang merumput di Eropa kemarin di ajang piala-pialaan, walaupun juga ada liga, yaitu Bang Jai. Semoga berkenan, dan jangan lupa tinggalkan komen kalian di kolom komentar dan nyalakan loncengnya supaya selalu terupdate dan terinformasi dan ternotifikasi ketika ada video-video gue yang diupload yang kadang-kadang jamnya random. Terima kasih dan sehat selalu, bye-bye.